Sebelum kita mulai, untuk pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin pimpin doa untuk hari ini? Yo, siapa itu? Oh, Gendis. Oke, Mbak Gendis. Mbak Gendis hari ini akan memimpin doa. Nanti saat menutup pembelajaran, teman yang lainnya ya. Oke, seperti biasanya Mbak Gendis ya. Nanti teman-teman dan Bu Astri diajak dulu. Mari teman-teman dan Bu Astri kita berdoa. Terus jangan lupa di akhir doa sebelum ditutup tanda salib, itu kita doakan Santo pelindung sekolah kita. Santo siapa ya? Santo Petrus. Santo Petrus Canisius. Iya, oke. Yuk semuanya sikap berdoa yang baik. Kedua tangan ditangkupkan di depan dada dan tutup matanya. Ya, Mbak Gendis. Mari teman-teman. Mbak Gendis. Mari teman-teman dan Bu Astri kita berdoa. Yuk diajak. Diajak dulu. Mari teman-teman. Kami ingin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami ingin belajar. Guru dan teman-teman diberkatkan dan juga disayangin. Tuhan, kami ingin butuh belajar. Terima kasih Tuhan berkatkan kita. Amin. Santo Petrus Canisius. Santo Petrus Canisius. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Gendis. Oke. Ya, nah Bu Astri ingin melihat semangat anak-anak hari ini sebelum belajar dimulai, yaitu dengan tepuk Canisius. Ingat tepuk Canisius? Ingat ya? Oke, nanti yang harus yang semangat. Bu Astri akan pimpin. Tepuk Canisius. 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 Hore! Iya. Masih ingat dengan tepuk semangatnya kelas 1A. Kalau Bu Astri bilang kelas 1A, anak-anak menjawab dengan apa? Yes, 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 Yes. Yes. pasti bisa. Begitu ya? Iya, yang semangat. Yuk. Kelas 1A. Yes. Yes. Bisa ya hari ini belajar dengan baik. Oke, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu belajar apa ya? Sudah tahu apa belum ya? Bu Guru, Bu Astri. Oke, yuk. Dengarkan dulu baik-baik saat Bu Astri sedang menjelaskan. Anak-anak mendengarkan dengan baik dengan cara mikrofonnya dimatikan dulu. Supaya nanti tidak ada suara yang bersaut-sautan. Ya. Kamera dimatiin dulu. Bukan kamera, mikrofonnya. Oke, yuk. Bu Astri akan bagikan materi hari ini. Nah, anak-anak sudah melihat di layar kalian sudah ada muncul materi hari ini? Sudah terlihat? Sudah ya? Belum? Sebentar, oke. Loading, Bu. Oh, loading ya? Oke, Bu Astri ulangi ya. Sekarang di layar kalian sudah ada? Sudah muncul gambar? Sudah, Bu. Oke. Oke, iya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar 2 materi, yaitu PPKN dan juga matematika. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari itu ada 2 materi. Yang pertama itu tentang aturan di rumah. Lalu nanti yang kedua itu tentang pengurangan dan penjumlahan dalam soal cerita.
Nah, izin ke toilet. oh ya, izin ke toilet boleh. Ya, nah, yang akan pertama kita bahas itu mengenai aturan di rumah. Tetapi sebelumnya anak-anak harus tahu, ingat kembali, apa sih yang namanya aturan? Yang dimaksud dengan aturan itu apa ya? Siapa yang tahu? Bu, Ya, izin ke toilet ya, Bu. oke, boleh. Sebelum Bu Asri lanjutkan, yuk, Tata tertib, Bu. gimana? Apa? Siapa ya tadi yang menjawab Tata ya? tertib. Oh, tata tertib. Oke. Ada yang sudah menjawab. Oke, nanti yang pergi ke toilet biar langsung ikut bergabung kembali. Tidak usah kita tunggu ya. Nanti anak-anak mengikuti melanjutkan materi pembelajaran yang berikutnya. Nah, Mbak Selin tadi sudah menjawab yang dimaksud dengan aturan. Ya, yang dimaksud dengan aturan Bu, itu izin ke adalah toilet. oke. Sudah? Nah, Bu Asri ulangi lagi. Yang dimaksud dengan aturan itu menurut Mbak Selin tadi adalah tata tertib. Iya betul, tata tertib. Nah, tata tertib itu apa ya? Atau aturan itu apa ya? Aturan atau tata tertib itu adalah suatu perbuatan yang harus dipatuhi atau dilakukan. Contohnya, kalau aturan, misalkan kemarin kita sudah belajar tentang aturan bermain atau berolahraga. Siapa yang masih ingat aturan bermain saat bersepeda itu apa? Salah satunya pada pembelajaran sebelumnya. Pakai helm, Bu. Ya, betul. Pakai pelindung kepala, yaitu helm. Banter. Iya, tidak boleh banter-banter. Iya, betul sekali. Bu. Ya, pakai pelindung lutut dan juga siku. Pakai sepatu. Iya, pakai sepatu supaya nanti tidak sakit juga, baik itu lututnya, sikunya, dan juga kepala untuk melindungi anggota badan kita. Nah, kita masuk ke materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu aturan di rumah. Aturan di rumah itu salah satunya di sini adalah kakak adik yang saling rukun. Yang memiliki adik, yang memiliki kakak, itu harus saling rukun. Contohnya saling rukun apa? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Bermain bersama. Bermain Tidak boleh bersama. rebutan, tidak boleh bertengkar. Iya, tidak boleh rebutan, tidak boleh bertengkar. Itu beberapa contoh aturan di rumah dari kakak dan adik saat bermain, belajar. Ya, tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Iya, betul sekali. Nah, di sini Bu Guru juga mempunyai aturan di rumah yang lainnya selain yang disebutkan anak-anak. Beberapa juga sudah disebutkan tadi, yaitu kakak itu menasihati adik ketika melakukan kesalahan. Berikutnya, kakak menemani adik belajar dan bermain. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Kemudian, adik membantu kakak merapikan buku. Dan contoh yang berikutnya, kakak dan adik itu saling memberi semangat. Contohnya saling memberi semangat apa? Siapa yang memiliki adik atau kakak di rumah? Apakah pernah memberikan semangat? Ada yang pernah memberikan semangat? Ada buku. Ya, Bu. saya itu siapa ya? Bu Asih nggak tahu saya itu siapa. Ibu, Selin, Bu. Oh, Selin. Selin memberikan semangat untuk kakak itu apa semangatnya? Semangat belajar. Semangat untuk belajar, betul. Iya, itu salah satu contoh seorang adik yang memberikan semangat kepada kakaknya untuk belajar. Lalu yang berikutnya kakak adik itu harus saling menyayangi. Anak-anak tadi menyebutkannya tidak saling bertengkar. Tapi apakah di rumah yang memiliki kakak atau adik itu pernah bertengkar? Kalian pernah bertengkar dengan kakak atau adik kalian? Pernah. Iya. Kalau oh sering.
Sering bertengkar. Kalau sering bertengkar atau pernah bertengkar, setelah bertengkar apakah saling memaafkan, saling meminta maaf dan memaafkan? Iya, harus minta maaf dan saling memaafkan. Nah, itu merupakan aturan di rumah. Tadi salah satu contoh aturan di rumah itu adalah membantu atau menemani belajar adik. Nah, dalam menemani belajar adik, misalkan kalau saat belajar muatan materi matematika, yaitu tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengurangan. Susah nggak ya materi tentang ini ya? Kalau anak-anak? Susah? Enggak, pada bisa semua. Nah, nanti kalau anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar tentang matematika yang berkaitan dengan pengurangan di soal cerita, bisa dibantu dengan orang tua dan juga kakak kalian atau saudara kalian di rumah. Di sini, untuk pengurangan di sini itu dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Seperti apa contohnya? Ingat dulu, di sini sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang pengurangan menggunakan benda. Ada benda apa di sini yang di layar kalian? Pensil. Pensil. Coba, dari pensil yang ada di layar kalian, itu ada berapa pensil? Semuanya ada berapa pensil? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atau 9? Ayo. 9 ya. Bu Asri bertanyanya itu adalah ada berapa pensilnya? Pensilnya itu ada 9. Tetapi dari ke-9 pensil tersebut ternyata ada yang patah. Yang patah ada berapa? 2. Ada 2. Pertanyaannya Bu Astri di sini. Berapakah pensil yang masih utuh? Ada 2. Yang masih utuh ada 7. Ada 7. Nah, di sini itu merupakan contoh pengurangan yang sederhana yang dibantu dengan bantuan gambar bendanya. Coba kita lihat. Iya, nah tadi ada 9 pensil, ternyata ada yang patah 2, maka harus kita kurangi 2. Maka untuk hasil pensil yang masih utuh itu sebanyak 7. Benar, anak-anak tadi menjawabnya dengan benar. Pintar-pintar semua. Nah, berikutnya. Di sini, Bu Guru memberikan contoh soal ceritanya. Tadi sudah menggunakan pengurangan menggunakan benda. Nah, sekarang soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. Apa ya? Bu Astri ingin minta salah satu anak untuk membacakan. Coba nanti yang saat Bu Astri tunjuk untuk membacakan, dibacakan dengan suara yang lantang. Lantang bukan teriak-teriak ya. Bu Asri di sini minta tolong Ibu Mas Farel. Mas Farel, coba dibacakan dengan suara yang lantang ceritanya. Yang lain diam dulu mendengarkan Mas Farel membacakan. Yuk, Mas Farel. 2 apel di pasar. Ya. Di rumah. Sesampainya di rumah ada 4 buah apel yang busuk. Berapa buah apel yang tidak busuk? Iya, benar Mas Farel. Bu Asri ulangi kembali mengenai cerita dari 5. Kita lihat dulu. Bu Asri bacakan lagi soalnya ya. Ditunggu dulu. Ibu membeli 9 buah apel di pasar. Sesampainya di rumah ada 4 apel yang busuk. Pertanyaannya di sini, berapa buah apel yang tidak busuk? 5, Bu. Wah, sudah ada yang menjawab 5. Coba kita lihat ya. Nah, dari soal cerita seperti ini. 5, Bu. Ya. 5. Oke, iya coba kita lihat dulu.
Dalam menyelesaikan soal cerita, anak-anak bisa dengan menggambarkan benda yang diceritakan dalam soal tersebut. Kalau dalam hal ini adalah buah apel. Kita lihat tadi sudah ada yang semangat sekali. Menjawabnya 55. Kita lihat coba. Nah, tadi ada 9 apel. Di sini Bu Guru gambarkan, enggak gambarkan, ada gambar 9 apel. Kemudian itu ternyata ada apel yang busuk, ada ulat di dalamnya. Sebanyak 4 yang busuk, 4 apel yang busuk di sini, Bu Guru silang. Nah, jadi yang apel yang tidak busuk itu adalah apel yang tidak disilang. Ada berapa di situ? 5. Iya, ada 5. Tadi sudah benar semua ya yang menjawab, anak-anak sudah pintar-pintar semua. Nah, anak-anak coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Kalau soal cerita seperti ini yang berhubungan dengan matematika, anak-anak menyelesaikannya itu dengan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya bisa dengan dibantu menggambarkan bendanya. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, anak-anak tuliskan kesimpulannya atau kalimat jadinya. Kalimat jadi atau kesimpulannya bagaimana, Bu? Nah, kesimpulannya itu dilihat dari pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah berapa buah? Iya, tadi yang sudah ada yang menyebutkan. Jadi, apel yang tidak busuk adalah 5. 5 buah. Begitu ya. Ingat, kalau menyelesaikan soal cerita, anak-anak kerjakan itu dengan menggunakan kalimat matematikanya. Bisa dengan berupa digambarkan bendanya atau langsung menuliskan bilangan-bilangannya. Baru nanti setelah mendapatkan hasilnya, tuliskan kesimpulannya. Kalimat jadi seperti pada soal di sini. Berikutnya, nah, untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan, di sini Bu Guru ada 2 contoh soal lagi. Anak-anak perhatikan. Yang pertama, perhatikan soal cerita berikut. Di sini ada cerita, yaitu Rio memiliki 6 mobil mainan. Ayah membelikan lagi 2 mobil mainan. Nah, sekarang jumlah mobil mainan Rio bertambah. 8. Iya, sehingga menjadi 8, betul. Nah, 8. iya benar-benar. Ada 8. Nah, dari soal cerita seperti ini yang Bu Asri mau sampaikan ke anak-anak, soal cerita tadi itu soalnya bertambah banyak ya. Jadi itu merupakan soal penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Bu. Iya, betul, karena bertambah banyak. Nah, anak-anak, ya, coba perhatikan dulu baik-baik. Dengarkan baik-baik dulu. Anak-anak bisa melihat atau menentukan soal cerita itu merupakan soal penjumlahan atau pengurangan dari ciri-cirinya. Kalau soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri itu apa? Nanti di dalam soalnya itu ada kata-kata. Misalkan ada membeli lagi. Seperti tadi contoh soalnya. Ada kata menabung. Ada kata menerima, dan juga ada kata memasukkan atau nanti ada kata jumlah. Kalau di dalam soal cerita ada kata-kata yang sudah Bu Astri sampaikan tadi, maka itu merupakan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan. Begitu ya? Ya. Nah, ya, sekarang kita lanjut untuk soal cerita berikutnya. Bu Asri minta tolong salah satu anak lagi untuk membacakannya, yaitu Bu Astri minta siapa ya di sini? Mbak Cilo. Mbak Cilo, coba dibacakan dengan suara yang lantang. Orangnya sama Nina. Tino diminta mengambil 5 butir telur di lemari dapur. Ketika diambil telur pecah 1 butir, banyak telur berkurang sehingga
tadi 4 butir. Iya, terima kasih Mbak Jelo. Nah, dari soal di sini, menurut anak-anak itu merupakan soal pengurangan atau penjumlahan ya? Pengurangan. 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 Oke, Mas Kenzo, mengapa soal itu merupakan soal pengurangan? Kenapa Karena Mas? berkurang. Telurnya, Bu. Iya. Karena berkurang. Tadi telurnya berkurang. Berkurangnya dilihat dari kata telur yang pecah. Nah, iya. Contoh soal di sini ini merupakan contoh soal yang berkaitan dengan pengurangan. Karena itu tadi ada terdapat kata pecah. Nah, kata pecah di sini itu merupakan ciri-ciri dari soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. Contoh ciri-ciri yang lainnya di dalam soal cerita nanti ada kata hilang, ada kata diambil, dimakan, dan juga sisa. Nah, kalau di dalam soal cerita itu terdapat kata-kata yang ada di dalam layar kalian tadi yang sudah Bu Asri sebutkan, maka soal cerita tersebut itu merupakan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. Begitu? Nah, anak-anak, yang berikutnya di sini ada satu contoh soal cerita, tapi belum tahu di sini apakah soal cerita pengurangan atau penjumlahan. Kita lihat bersama-sama. Mutiara membuat 6 burung kertas. Jonas membuat 3 burung kertas. Berapa banyak burung kertas yang mereka buat? Kira-kira 9. Kalau 9 hasilnya, maka soal cerita tersebut cerita penjumlahan atau pengurangan ya? Penjumlahan. Iya, kelas 1A, anak-anaknya semuanya pintar-pintar sudah pada bisa. Coba kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Soal di atas tadi merupakan soal penjumlahan, benar. Nah, cara menyelesaikannya seperti tadi yang Bu Asri sampaikan, itu dituliskan kalimat matematikanya, yaitu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Setelah kita tuliskan kalimat matematikanya, berikutnya kita tuliskan apa? Ya, tadi harus kita tuliskan apa lagi? Apa? Setelah dituliskan kalimat matematikanya dan mendapatkan hasilnya 9, lalu kita tulis. Iya, kita tuliskan kesimpulannya atau kalimat jadi. Siapa yang bisa menulis, yang bisa membuatkan kesimpulannya? Siapa yang bisa? Kesimpulan dari cerita di sini. Jadi semua burung kertas Ya. ada 9. Iya, siapa tadi yang menyebutkan itu ya? Marcel, Bu. Oh, Mas Marcel, benar. Pinter Mas Marcel. Kesimpulannya adalah, jadi banyak burung atau jumlah burung yang mereka buat adalah 9. Begitu ya anak-anak ya, dalam menyelesaikan soal cerita, baik itu yang berkaitan dengan pengurangan maupun penjumlahan, anak-anak tuliskan mulai dari kalimat matematika, baru nanti kalimat jadi atau kesimpulannya. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Astrid tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau mengalami kesulitan dan bingung? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, sepertinya sudah pada bisa. Nah, anak-anak dari pembelajaran hari ini, tadi ada apa saja yang sudah kita pelajari? Aturan di rumah. Betul. Aturan di rumah. Matematika tadi ada? Iya. Ada apa saja? Pengurangan. Penjumlahan. Iya, betul.
Nah, anak-anak hari ini dalam belajarnya senang. Senang. Kenapa kok senang? Senang. Teman-teman. Iya, senang karena bisa bertemu melihat teman-teman yang lainnya, bisa belajar bersama. Dan iya, dan anak-anak hari ini bertambah pengetahuannya. Tadi sudah bertambah pengetahuan tentang aturan di rumah dan juga bagaimana menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk itu, tadi anak-anak sudah belajar beberapa materi. Anak-anak juga senang belajarnya. Berikutnya akan Bu Guru beri tugas sebagai latihan. Apa tugasnya ya? Tugasnya dari buku Bu Pena. Coba buku Bu Penanya, coba anak-anak buka. Dibuka halaman berapa di situ? Halaman 130. Iya. Nah, sampai 5. sudah dibuka semua? Sudah, coba dari halaman 130 ya. Dari halaman 130 tersebut yang perlu anak-anak kerjakan itu nomor 1 sampai dengan 5. Itu soal apa di situ? Soal matematika, iya benar. Nah, coba dari soal tersebut kita kerjakan bersama-sama ya sekarang ya. Nanti langsung dikerjakan pada buku Bu Penanya saja. Bu Astri bantu. Ya, dibuka dulu. Buku Bu Penanya saja yang dibuka. Sudah siap? Sudah dibuka semua? Oh, belum. Oke, Bu Astri tunggu. Yang lain, coba dengarkan apa yang Bu Astri sampaikan. Nah, ini yang masih bersuara, coba Bu Astri ingin, ini Bu Astri stop dulu ya. Nah, coba dengar apa yang disampaikan. Udah, Bu. Ya. Untuk tugas ini, anak-anak kerjakan pada buku Bu Pena langsung. Kita kerjakan bersama-sama dibantu dengan Bu Astri. Sudah dibuka semua untuk buku Bu Penanya? Kalau sudah tinggal angkat jempolnya seperti ini biar Bu Astri tahu. Oke, sudah semua. Oke, yuk saat belajar ingat Bu Astri sering menyampaikan sikapnya yang baik, duduknya yang baik. Yo, siapa yang duduknya masih kakinya di atas? Yuk. Mas Adna, yo, oke. Nah, untuk soal nomor 1 kita mulai. Anak-anak mendengarkan apa yang Bu Astri sampaikan. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ terdapat gambar apel. Yang ditanyakan dalam gambar tersebut, soal tersebut itu adalah banyak apelnya sekarang. Nah, untuk apelnya, di situ anak-anak hitung dulu semuanya ada berapa. Setelah itu, ternyata ada apel yang busuk. Yang busuk berapa dan yang tidak busuk itu ada berapa, dihitung, dipilih dari jawabannya. Langsung dikerjakan saja ya anak-anak. Langsung dikerjakan saja ya. Langsung dikerjakan. Yang sudah tahu jawabannya langsung dikerjakan saja. Oke, ya. Ya. Yang sudah selesai saat Bu Astri bertanya, sudah selesai, angkat jempolnya. Oke, masih ada beberapa yang belum. Mas Kenzo sudah? Yang mana, Bu? Bu Penanya sudah dibuka belum? Halaman 130. Bu Pena yang 1A. Ya, itu 1A bukan?
Ya, dibuka Bu penanya yang 1A. Dibuka halaman 130. 130. Sudah dibuka, Mas Kenzo? Oh ya, sebentar kita tunggu ya temannya ya. Oke, sip. Ditunggu dulu. Sudah dibuka Mas Kenzo? Oke. Nah, sekarang nomor 1 Mas Kenzo. Bu Asri ulangi lagi ya. Bu Asri bacakan. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ terdapat gambar apel. Dari gambar apel, ternyata ada beberapa yang busuk. Pertanyaannya adalah, berapa banyak apel sekarang yang tidak busuk? 4. Langsung dikerjakan saja, tidak usah disebutkan ya. Langsung dikerjakan. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, dengarkan baik-baik. Bu Asri bantu untuk membacakannya. Siti membeli 5 butir telur. Saat di jalan, 3 telurnya pecah. Sisa telur yang tidak pecah itu ada berapa? Anak-anak tuliskan langsung pada buku pulpena kalian. 5. Ada 5 butir telur. Ada 5 butir telur yang 3-nya pecah. Yang tidak pecah ada berapa? Mas Marcel sudah. Mas Farel sudah. Oke, yang sudah selesai seperti tadi. Angkat jempolnya supaya Bu Astri tahu dan bisa melanjutkan untuk nomor yang berikutnya. Kenzo sudah? Gendis sudah? Halo Gendis. Sudah? Sudah? Oh belum. Jelo sudah? Gwen sudah? Mbak Gea sudah? Mas Marcel tadi sudah. Mbak Oflin dan Mbak Orlin dan Evelyn ya? Bu Astri sering ketuker-tuker, salah namanya. Sudah, Mas Marcel sudah. Mas Kakak sudah, jempolnya sudah diangkat itu. Mas Atan sudah, oke. Mas Farel tadi sudah, Mas Jona sudah. Mas Pasca sudah. Mbak Gendis sudah, nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Jonas mempunyai 6 pensil. Adik meminjam 2 pensil. Banyak pensil Jonas sekarang adalah berapa? Ada 6 pensil, kemudian dipinjam oleh adiknya 2. Masih berapa di sini? Oke, langsung dijawab ya. Oke, langsung dijawab. Langsung dijawab saja. Oke, sudah ada yang mengangkat jempolnya. Tandanya sudah selesai untuk nomor 3. Ya, sip. Mbak Gea sudah untuk nomor 3. Halo. Angkat jempolnya kalau sudah selesai. Oke, Kenzo sudah. Gendi sudah. Jelo, Gwen sudah. Sean sudah. Mas Sean sudah. Angkat jempolnya. Mas Marcel sudah. Evelyn Orlin sudah. Kakak sudah. Pasca sudah ya. Iya. Jona sudah. Halo Mas Jona sudah? Oke, Farel sudah. Mas Atan sudah. Manda sudah? Manda sinyalnya ngumpet ini sepertinya. Daud sudah. Selin, Saka, dan Adrian juga sudah. Lah, ya Mas Jona sudah. Nah,
Untuk tugas ini langsung dikerjakan pada Bu Pena saja ya. Langsung dikerjakan di situ. Kalau nanti ada pilihan jawaban, tinggal disilang atau dilingkari boleh. Sekarang untuk yang berikutnya, karena sudah selesai semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, langsung bilang ke Bu Asri, misal dengan menyebutkan namanya, misalkan Marcel bingung Bu Asri, misalkan seperti itu. Sekarang nomor 4. Perhatikan untuk nomor 4. Di situ ada gambar pensil. Seperti tadi ada gambar pensil. Mula-mulanya pensilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 pensil tersebut, itu patah sebanyak berapa di situ? Ada 3 pensil yang patah. Jadi, anak-anak bisa menuliskan pada bagian bawah gambar. Ada berapa, kemudian dikurangi atau ditambah dengan berapa, dan hasilnya berapa. Wah, kok sudah cepat sekali ya Bu Asri, baru selesai menjelaskan, sudah ada yang mengangkat jempolnya. Ada Mbak Jelo, Mas Marcel, Mas Kakak, dan yang lainnya. Ada Mas Kenzo, menyusul Farel, Atan. Tuh pintar-pintar semua di sini ya. Oke, Mas Saka juga sudah, Daud sudah. Iya, ada berapa ya? Coba Bu Asri mau dengar suaranya Mas Saka. Mas Saka mikrofonnya. Oke, sudah Bu Asri nyalakan. Mas Saka, nomor 4 tadi kira-kira merupakan soal penjumlahan atau pengurangan ya? Pengurangan, Bu. Oh iya, pengurangan. Nah, dibantu sama Mas Saka itu merupakan soal pengurangan. Coba nanti hasilnya berapa ya? Sudah selesai semua ya? Mbak Sudah, Gia? Bu. Iya, Bu oke. Guru. Iya, Bu Guru. Siapa Mas Nomor Marcel? 5 itu soalnya cerita apa matematika? Nah, sebentar, kan belum selesai. Yang nomor 4 belum selesai. Di sini nomor 5, coba anak-anak dengarkan, perhatikan baik-baik. Di dalam soal nomor 5 itu ada sebuah gambar. Gambar apa di situ? Botol. Gambar botol. Perintahnya untuk soal nomor 5 itu buatlah soal berdasarkan gambar dan selesaikan soal tersebut. Nah, untuk nomor 5 di sini nanti anak-anak kerjakan, bisa minta bantuan orang tua kalian atau saudara kalian di rumah. Di sini nanti dibuatkan dalam bentuk cerita. Misalkan dengan menggunakan nama seseorang. Jonas itu memiliki berapa botol di situ. Dari beberapa botol yang dimilikinya, ternyata ada yang pecah. Sebanyak berapa? Contohnya seperti itu. Anak-anak nanti menuliskannya setelah selesai Zoom saja. Begitu ya? Oke. Ya, siap. Ya, betul, siap. Nah, jadi untuk soal nomor 5, dikerjakannya nanti setelah selesai Zoom ini. Dikerjakan, bisa minta tolong bantuan orang tua kalian, tapi anak-anak yang membuat ceritanya, meminta bantuannya, itu misalkan apabila anak-anak... Guru, tugasnya diulangin. Ya, Bu Asri ulangi sekali lagi. Tugasnya yang terakhir itu adalah soal nomor 5. Nomor 5 itu anak-anak membuat soal cerita seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Bu, kalau misalkan namanya diganti boleh? Boleh, misalkan dengan namanya sendiri. Atan atau saya memiliki botol sebanyak berapa tadi yang ada di gambar. Dari botol yang ada, ternyata pecah sebanyak berapa yang ada di buku tadi. Terus dibuatkan, ada kayak gini. Nah, terus dibuatkan soalnya yang harus anak-anak selesaikan nanti. Itu nanti dikerjakan di buku
Di bawahnya saja, masih ada yang kosong ya bagian bawahnya? Iya, singkat saja ceritanya. Nanti bisa minta bantuan ke orang tua atau saudara anak-anak di rumah dengan cara, misalkan kalau anak-anak kesulitan menuliskannya, Mah, Pah, tulisan ini bagaimana? Bisa minta bantuannya. Tapi anak-anak yang memberikan idenya, ide ceritanya bagaimana. Begitu ya? Oke, untuk tugas hari ini itu saja. Pembelajaran hari ini juga sudah selesai sampai di sini saja, tapi jangan lupa tadi anak-anak sudah menyampaikan perasaan anak-anak selama belajar hari ini bersama dengan teman-teman dan Bu Astri. Tuliskan apa seperti biasanya? Apa yang harus anak-anak tuliskan? Iya, refleksi. Nanti dituliskan pada bagian yang kosong, singkat saja. Kalau anak-anak sudah mulai lancar menulisnya, bisa dituliskan dengan kalimat. Kalau masih kesulitan, boleh dengan emotikon seperti biasanya. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Oke, adakah pertanyaan dari pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, sebelum kita tutup dan sebelum kita berdoa untuk hari ini, Bu Guru ingin melihat semangat anak-anak setelah belajar. Apakah masih semangat seperti tadi saat sebelum belajar? Coba sudah pada bisa ya menghidupkan mikrofonnya, dihidupkan dulu semuanya. Aduh, Bu Astri suaranya sampai hilang-hilang. Ya, biar oke. Bu Asri ingin melihat semangatnya anak-anak. Kelas 1A, bagaimana semangatnya? Yes. Bisa. Ya, oke, sekali lagi dengan lebih semangat. Kelas 1A. Yes. Oke, kita tutup lagi semangatnya dengan tepuk Kanisius. Tepuk Kanisius. 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 Hore. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum berdoa, kita foto dulu ya. Bu Astri ingin melihat foto wajah anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini, serta ceria. Oke, sudah siap semuanya? Foto dulu. Ya, ada Bu Guru yang ingin ikut foto dengan anak-anak. Ini namanya Bu Iren. Bu Maria. Halo Bu Iren. Bu Iren ini mengajar di kelas 4. Oke, kita foto dulu ya. Oke, senyumnya mana? Senyum yang cantik. 1, 2, 3. Sebentar. Bu Astri lihat dulu. Oke, nanti fotonya hari ini Bu Astri kirimkan ke grup kelas kita. Anak-anak bisa melihat, coba nanti dilihat wajahnya anak-anak cantik enggak ya? Cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Oke, terima kasih. Kita langsung diselesaikan pembelajaran itu dengan berdoa tidak ya? Doa dulu. Iya, siapa yang ingin pimpin doa hari ini? Tadi sudah Mbak Gendis memulainya. Siapa ini? Oh, Farel. Oke, Mas Farel. Kita berdoa dulu. Anak-anak siapkan hati dan juga sikap yang baik. Oke, yang lain bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Mas Farel ingin pimpin doa. Kedua tangan ditangkupkan, mata ditutupkan. Mas Farel ajak teman-teman dan juga Bu Astri untuk berdoa. Yuk, Mas Farel bisa dimulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita menyertai kami belajar hari ini. Berkatilah
semoga engkau memberi kesehatan selalu. Amin. Maria penuh rahmat, Tuhan kamu Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Farel, dan terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa. Berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah semuanya. Sampai jumpa, Bu. Iya. Sampai jumpa. Dulu ya. Bye bye. Ya, keluar ya. Oke.